Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Saya Ahmad Kafabihi dari Lirboyo, Kota Kediri. Pesantren adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia dan termasuk salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Bahkan beberapa pesantren ada yang sudah mencapai umur 300 tahunan, 200 tahunan, bahkan di Lirboyo sendiri sudah mencapai pada usia 116 tahun. Pesantren tidak bisa dipandang sebelah untuk kesuksesan dan kemajuan, bahkan tidak bisa dipandang sebelah untuk urusan kemerdekaan di Indonesia. Banyak para ulama-ulama pesantren yang ikut andil dalam memerdekakan Indonesia. Pesantren adalah sebuah lembaga yang harus dilestarikan sampai sekarang karena pesantren ini sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai agama dan tetap mempertahankan sebuah warisan-warisan yang sudah ada, budaya-budaya yang sudah ada mengakar di masyarakat. Ya, ini dengan pesantren budaya-budaya tersebut akan tetap lestari dan bertahan. Negara membutuhkan pesantren untuk menjaga ideologi kebangsaan, ya, karena pesantren ini sebuah lembaga pendidikan yang akan terus memberikan sebuah solusi atas apa yang terjadi di negara Indonesia ini terkait masalah budaya dan beberapa warisan-warisan yang sudah mengakar di masyarakat. Pesantren konsisten untuk menjaga moral bangsa ini, yang mana di pesantren diajarkan beberapa hal-hal yang baik yang memang kita butuhkan untuk kemajuan negara ini. Seperti halnya di pesantren diajarkan tentang sikap tasamuh, toleransi, kasih sayang kepada sesama. Bahkan di pesantren sendiri diajarkan untuk menyayangi kepada seluruh makhluk Allah, tidak hanya kepada orang muslim saja, non-muslim pun pesantren mengajarkan untuk memberikan sebuah kasih sayang. Dan berdakwah dengan lemah lembut itu adalah dakwah ala pesantren seperti halnya dakwahnya Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebuah bentuk identitas bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu dikenal dengan keramahan, kelemah lembutan. Di pesantren juga mengajarkan moral tentang akhlak yang berupa keikhlasan. Ya, yang kita tahu di pesantren ini banyak para santri yang dilibatkan di beberapa kegiatan kepengurusan, ya. Namun mereka semata-mata dilatih untuk tidak mencari atau bertujuan mohon maaf seperti sangu, seperti bisyarah dan sebagainya. Tapi mereka memang bertujuan untuk lillahi ta'ala. Nah, ini adalah sebuah pelatihan keikhlasan sejak dini yang dilakukan oleh pondok pesantren. Karena memang pelatihan itu tidak bisa dialami secara otodidak, bahkan kalau sudah besar maka akan kesulitan. Maka pelatihan ini hendaknya dimulai dari sejak kecil, karena ada sebuah makalah, wa ma utiyal ilmu aliman illa wa huwa syabbun, bahwa ilmu itu akan diberikan oleh Allah ketika orang yang mencari ilmu dalam keadaan masih kecil, ya. Wa atainahul hukma sabiyya, sama redaknya sama. Artinya pelatihan keikhlasan, pelatihan keramahan itu harus dimulai dari sejak kecil, dan itu sudah dilaksanakan di pondok pesantren. Memang tidak semua orang wajib untuk mondok, tidak semua orang harus menempuh di pondok pesantren. Yang jelas pondok pesantren ini memiliki kekhususan atau keistimewaan yang mana orang-orang yang mondok di sana ini akan diisolasi dari hal-hal yang menyenangkan hati, menyenangkan nafsu. Mereka akan dikeker nafsunya, ditahan nafsunya, karena memang salah satu kunci kesuksesan dari sebuah ilmu adalah ilmu harus dicari dengan keadaan bersusah payah. La yanalu al ilma birroha. Maka manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan cara enak-enakan. Nah, di pesantren juga diajari moral untuk qanaah, ya. Yang mana kita tahu di pesantren kayak mandi seadanya, mandi antri, terus makan ya seadanya, diterima. Ini mempelajari mereka untuk mengerti bagaimana arti qanaah itu sendiri.
ya. Kalau didapatkan kayak santri makan nasinya kasar, ya tetap dimakan sampai habis. Terus atau sayurnya nggak terlalu asin, ya tetap dimakan sampai habis. Ini mengajari mereka tentang sifat qanaah. Maka seperti qanaah, ikhlas ini mereka butuhkan untuk bermasyarakat. Jadi tidak berafiliasi materi, tidak berafiliasi matre, tapi mereka memang ketika bermasyarakat mereka ada tujuan khidmah, ada tujuan untuk membantu orang lain. Karena para masyayikh sering mendawuhkan ketika kita menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak orang-orang meyakini kalau kita mondok di pondok pesantren itu akan ada keberkahan sendiri di dalamnya, dan itu tergantung keyakinan masing-masing. Kalau kita meyakini bahwa hal itu terjadi, maka insya Allah Allah akan menjadikan keyakinan itu kepada diri kita. Kalau seandainya kalau kita nggak meyakini bahwa Allah tidak memberikan keberkahan, ya mungkin ya Allah tidak akan memberikan keberkahan kalau kita tidak meyakini bahwa di pesantren itu ada barokah. Jadi semua tergantung keyakinan masing-masing, sesuai dengan hadis innama yu'tanas ala qadri niyatihim. Manusia akan diberi oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Maka oleh karena itu kita jaga pesantren, kita lestarikan pesantren. Mari kita galakkan anak-anak kita atau keluarga kita, teman kita, sahabat kita atau masyarakat sekitar kita untuk memondokkan anak di pondok pesantren, karena di dalamnya akan ada nilai untuk menjaga moral bangsa, menjaga moral warganya, menjaga moral pribadi, agar Indonesia ini tetap terjaga dan menjadi negara yang baik. Negara yang baik adalah negara yang majmuk rakyatnya, yang bagus akhlaknya, rakyatnya, dan terjadi sebuah saling bersosial, bersinambungan, berkasih sayang antara satu sama lain. Terima kasih. Itu adalah gambaran tentang konsistensi pesantren untuk moral di Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.